Selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, perkenalkan kami dari mahasiswa Binus University. Kami mendapati tugas wawancara tentang leadership behavior dari mata kuliah leadership. Oke, sebelumnya boleh dikonfirmasi dulu dokter, untuk kliniknya ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun ya? Ya. Oke, selanjutnya untuk timnya lebih dari 10 orang. Ya. Dan omsetnya sudah di atas 500 juta. Ya, betul. Oke, pertama-tama boleh perkenalan diri sama dijelaskan dokter untuk posisinya di klinik sebagai apa? Ya. Saya Dr. Dodi Andi Santoso, owner sekaligus penanggung jawab dari Klinik Pratama Pelita Husada Sidoarjo Blitar. Oke, pertama-tama boleh diceritakan dulu nggak dok tentang filosofi awal berdirinya klinik, lalu apa pembeda utamanya dengan klinik yang lain? Klinik Pelita Husada berdiri sejak tahun 2017 dengan visi menjadikan klinik Pelita Husada itu sebagai tempat untuk pelayanan kesehatan yang terbaik di Kabupaten Blitar. Dengan misi klinik Pratama Pelita Husada menjalankan pelayanan kesehatan sesuai perundangan yang berlaku, memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman, memberikan pelayanan kesehatan prima dengan pelayanan oleh tenaga-tenaga profesional. Oke, selanjutnya di 3 tahun pertama pembukaan klinik itu biasanya kan rawan-rawannya ya atau kritis-kritisnya. Nah, bisa diceritakan dokter tantangan paling berat yang dialami pada 3 tahun pertama? Alhamdulillah untuk klinik Pelita Husada itu sejak berdiri kita berjalan dengan relatif baik, berjalan dengan relatif lancar. Tantangan-tantangan berat yang kira-kira terjadi sementara ini masih belum ada. Oke, selanjutnya pastinya di klinik itu kan nggak cuma tenaga medis aja ya, ada juga yang non medis, ada juga yang staff-staff. Dengan tim yang cukup besar, bagaimana cara dokter mengatur struktur antara medis, non medis dan staff itu agar kerjanya itu sinkron? Ya, jadi gini, di klinik Pelita Husada ini ada medis, ada 3 dokter, para medisnya itu ada 6 orang, kemudian tenaga adminnya itu ada 3 orang, dan tenaga lain yang seperti driver, seperti security dan cleaning service itu ada beberapa orang. Nah, di sini dalam hal sinkronisasi kerja kami itu sudah punya SOP dari awal. Jadi masing-masing karyawan itu sudah tahu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing apa yang harus dikerjakan. Dan secara keseluruhan SOP yang kami buat dari awal itu sudah dipahami oleh masing-masing pekerja dan sudah disinkronkan antara unit kerja satu dengan unit kerja yang lainnya. Oke, berarti untuk sinkronisasi itu lebih ke arah SOP ya? SOP, betul. Oke. Selanjutnya tadi kan sudah dibahas mengenai visi. Menurut dokter gimana sih caranya menanamkan visi kayak pelayanan prima atau apa ke dokter sama perawat sama staff-staff itu biar mereka nggak cuma sekedar gugur kewajiban gitu, tapi memang kerjanya dari hati. Jadi gini, kalau untuk teman-teman sebagaimana saya sampaikan tadi, dalam bekerja mereka sudah punya SOP, sudah punya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus kami bekali bahwa bekerja itu kita harus
secara ikhlas. Jadi dengan bekerja yang ikhlas itu nanti akan membawa kita kepada keselarasan hubungan kerja antar unit kerja. Jadi mengurangi kita itu terjadinya kesalahpahaman antar teman kerja maupun terhadap klien kita. Karena kita bekerja dengan ikhlas, jadi lebih mudah memahami, lebih mudah saling mengerti. Kira-kira kalau misalnya ada perbedaan atau mungkin ada hal yang kurang pas, nanti bisa lebih mudah untuk dibicarakan. Oke, selanjutnya sebagai leader atau pemimpin dari suatu organisasi, pastinya kita atau dokter pastinya juga ingin melakukan perubahan. Semisal ada sesuatu yang kurang itu dirubah jadi lebih baik. Nah, dokter pernah nggak sih mengusulkan perubahan besar seperti sistem atau pelayanannya atau gimana? Nah, terus gimana sih caranya menghadapi ketika ada staf senior atau tenaga medis yang tidak menyetujui itu? Jadi kalau misalnya ada perubahan yang besar, misalnya terjadi pada waktu COVID tahun lalu, beberapa tahun lalu, itu kan terjadi perubahan yang besar dalam sistem kesehatan, terutama pada sistem pelayanan pasien dan alat pelindung diri, di mana hal ini menjadi sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan. Karena kebiasaan kita sebelum adanya COVID itu, kalau meriksa pasien itu APD kadang itu kurang apa ya, disiplin kadang itu, atau mungkin waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan juga kurang disiplin. Hal-hal semacam itu perlu kita tegakkan, kita awasi, dan itu kita sosialisasikan kepada seluruh staf, dan kita pahamkan kalau mereka memang ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau diusulkan atau yang kurang sesuai dengan prosedur yang baru dilaksanakan, mereka akan mengajukan pertanyaan atau mengajukan semacam pendapat. Nah, di sini kita akan melakukan musyawarah dalam diskusi, ya istilahnya diskusi, kira-kira bisa hendaknya nanti kita jalankan. Apa ada kesulitan atau mungkin ada kendala dalam menjalankan, nanti kita bicarakan sehingga dalam pelaksanaan kita bisa mengantisipasi segala hal yang mungkin tidak atau menghambat jalannya prosedur tersebut. Oke, berarti intinya ketika kita ingin mengimplementasikan perubahan itu harus dua arah ya? Ya, dua arah. Oke, siap. Selanjutnya pastinya klinik atau organisasi atau perusahaan itu kan butuh yang namanya inovasi. Nah, gimana cara dokter buat memancing staf-staf atau entah itu perawat, entah itu admin, entah itu dokter, untuk mereka itu berani untuk kasih ide inovasi, entah itu dari layanan atau SOP atau gimana? Kalau untuk inovasi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan klinik dan kebutuhan pasien. Jadi per unit kerja, inovasinya apa yang mungkin bisa dikerjakan pada saat itu, karena klinik juga mengikuti perkembangan yang berlaku di masyarakat. Misalnya pada bagian laboratorium, misalnya mau berinovasi untuk mengadakan pemeriksaan perekrutan pasien biar dapat pasien dalam jumlah besar, mungkin mau berinovasi untuk menyebar brosur atau mungkin di sosmed atau mungkin dengan cara yang lain, itu kami sangat mendukung. Biasanya ide-ide apa yang mereka sampaikan
dan nanti justru kita mengarahkan idenya itu biar bisa jalan dan bermanfaat untuk kepentingan klinik dan pasien kita. Oke, berarti untuk memancing itu sebenarnya dimulai dari awal ya. Jadi bukan kita dari awal menolak ide, tapi kita lebih ke arah ketika ada yang ide, kita implementasikan, kita benahi, kita tambah-tambahi gitu ya berarti. Ya, justru kita kembangkan. Kalau karyawan kita ada yang punya ide apapun itu yang kami rasa itu baik untuk kemajuan klinik dan untuk pasien-pasien kami akan kami support semaksimal kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir mengenai pengambilan keputusan dan pemberian wewenang. Untuk pertanyaan pertama, medis dengan bisnis itu kan memang tidak bisa disamakan ya, tidak bisa dibalancekan berbalance. Nah, apa pertimbangan utama dokter dalam mengambil keputusan ketika ada suatu kasus di mana idealisme medis dengan efisiensi bisnis itu tidak bisa jalan sama-sama? Kalau selama ini itu tidak terjadi antara idealis medis dengan bisnis itu ada penyimpangan atau pertentangan yang berarti. Kalau seandainya ada, kami akan lebih memaksimalkan pada idealis medis karena menyangkut keselamatan pasien. Sedangkan untuk bisnisnya nanti kita akan menyesuaikan, akan kita kaji ulang, kita kalkulasi ulang sehingga kedua hal ini akan berjalan dengan seiring. Oke, berarti poinnya kita harus bikin skala prioritas ya, mana yang harus skala prioritas. Oke. Selanjutnya tentang pemberian wewenang. Jadi dokter itu sejauh mana kepercayaan yang diberikan kepada supervisor untuk mengelola klinik tanpa harus lapor? Kalau di tempat kami, supervisor itu kami beri wewenang sesuai wewenang yang mungkin bisa mengambil keputusan yang sifatnya umum. Kalau sifatnya spesifik harus konsultasi dengan kami. Oke, selanjutnya supervisor yang ada di klinik itu pernah atau enggak mengambil keputusan yang kurang tepat atau bahkan salah? Jika ada, gimana sih dokter itu negurnya tanpa mematikan keberaniannya si supervisor untuk memimpin? Kalau pada prinsipnya di klinik kami itu dari awal itu selalu mengedepankan keterbukaan dan kekeluargaan. Jadi staf-staf kami itu merasa dokter dan owner itu benar-benar mengayomi mereka. Jadi mereka tidak takut kalau misalnya salah menyampaikan ke kami atau diskusi dengan kami berkaitan dengan hal-hal yang mungkin perlu, dan selama ini untuk keputusan-keputusan yang sifatnya penting supervisor tidak pernah mengambil keputusannya sendiri, selalu konsultasi ke kami. Jadi kalau yang sifatnya umum dan sifatnya itu tidak mengandung dampak resiko baik itu ke klinik maupun ke pasien, itu supervisor bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, lalu sebagai leader, ini lebih mendalami pertanyaan yang sebelumnya. Ketika ada staf atau siapapun yang melakukan kesalahan, tindakan dokter itu gimana? Cara negurnya itu gimana? Terus cara menghandlenya gimana? Sama ketika seseorang ditegur itu kan pastinya mentalnya sedikit kena. Nah, itu untuk meminimalisir itu seperti apa? Jadi kalau misalnya karyawan kita membuat suatu kesalahan, karyawan kita panggil, kita konfirmasi dulu kira-kira bagaimana hal yang dilakukan tadi, dan dari kami
kadang itu baik skill maupun intelektual staf kita itu kadang sangat terbatas. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kita evaluasi sejauh mana berdampak, dan kesalahan itu disengaja atau tidak disengaja itu kita evaluasi. Dan kami tidak hanya istilahnya itu menghakimi mereka dengan kesalahan mereka, tetapi kami memberi jalan keluar atau solusi bagaimana toh baiknya pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh staf-staf kami, sehingga mereka itu apabila terjadi suatu kesalahan tidak terjadi yang kedua kalinya, diulang yang kedua kalinya, dan juga mereka tidak merasa malu untuk mengakui bahwa mereka itu salah. Dan kami mengarahkan bagaimana penyelesaian dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh staf kami, karena prinsip kami antara staf dan pimpinan itu bukan antara atasan dan bawahan, tetapi kami adalah tim. Jadi seandainya staf kami melakukan suatu kesalahan, berarti kami sebagai penanggung jawab atau owner juga ikut menanggung kesalahan, karena pengarahnya mereka itu dari kami. Oke, lalu terakhir dokter, apa lesson learn atau pelajaran dari kepemimpinan yang dokter peroleh selama mengelola para profesional seperti dokter di klinik ini? Jadi kalau kita dalam istilahnya ekosistem klinik itu, yang pertama itu kita awali saat kita menerima pegawai. Saat menerima pegawai kita harus benar-benar teliti karakter masing-masing pegawai itu bagaimana yang mau kita terima. Karena banyak pegawai itu ada yang mau kerja dan mampu, mau kerja tapi tidak mampu, tidak mau kerja tapi mampu, tidak mampu dan tidak mau bekerja. Nah, disinilah itu titik awal efisiensi dari kinerja teman-teman yang kita rekrut. Yang kedua, dari awal sebelum mereka bekerja harus kita pahamkan apa SOP yang harus mereka kerjakan, tugas pokok dan fungsinya apa. Jadi begitu terjadi penyimpangan, mereka akan lebih mudah. Sebelum penyimpangan itu nyata dilakukan, mereka itu sudah bisa paham bahwa apa yang mereka kerjakan itu sudah menyimpang dari SOP yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, bekerja itu harus ikhlas. Karena apa? Dengan rasa ikhlas kita akan semangat di dalam bekerja, karena bekerja adalah ibadah kita. Jadi kalau kita itu bekerja secara ikhlas akan bisa meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan sekerja, perbedaan pendapat dengan unit kerja yang lain, perbedaan pendapat dengan pasien ataupun keluarga pasien. Jadi kita tidak akan marah begitu ada tekanan, kita tidak akan mudah juga untuk menekan kepada teman atau pasien dan keluarga pasien. Jadi kita kerja lebih enak, lebih nyaman, sebagaimana semboyan dari Klinik Pelita Husada melayani dengan sepenuh hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya kami selaku mahasiswa dari BINUS University mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dokter. Kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Diki dari BINUS University. Jadi kebetulan saya ada tugas buat wawancara mengenai leadership behavior. Sebelumnya bisa perkenalan diri, Bu. Oke, selamat sore, Mas Diki dari BINUS.
izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Eni Prasetyowati. Saya sebagai owner klinik di Selorjo, Kabupaten Blitar, Klinik Pelita Husada. Nah, di sini saya sebagai klinisi juga karena kebetulan saya profesi sebagai dokter. Oke, mungkin langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan rutinitas harian Ibu untuk mengelola staf dan pasien sekaligus? Oke, untuk pelayanan terhadap pasien, di sini ada 3 dokter. Satu sebagai penanggung jawab ada Dr. Dodi Andi Santoso. Kedua saya, Dr. Eni. Ketiga ada Dr. Rurfanani. Kami bertiga membagi menjadi 3 shift. Jadi untuk rutinitas harian saya, selain shift untuk sebagai klinisi, sebagai dokter, saya juga sebagai owner. Kalau memang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja harian di pagi hari, saya pun melaksanakan tugas sebagai owner, di mana kesehariannya memanajerial dari klinik termasuk pengaturan staf. Oke, selanjutnya dari semua tugas harian itu ya Bu ya, kira-kira momen apa yang paling sering bikin pusing atau butuh energi ekstra? Banyak Mas, karena seperti yang Mas ketahui, kami di klinik melayani pasien-pasien yang banyak sakitnya daripada untuk konsultasi kesehatan. Itu sudah kadang bikin pusing untuk melayani pasien-pasien yang terlalu banyak keluar. Misalnya kok rasa gini, dikasih obat gini, kok nggak ada efek sembuh, malah gini, timbul keluhan gini. Itu banyak yang kami hadapi yang bikin pusing. Kemudian kalau untuk manajerial, sebatas ini memang bikin capek, tapi tidak sampai bikin pusing. Jadi saya menanggapi kalau pekerjaan secara manajerial bersama staf itu saya bikin enjoy aja. Mungkin itu Mas. Oh iya. Terus selanjutnya kan ini bahas tentang manajerial ya. Saat owner kasih SOP atau aturan baru, itu gimana sih Bu caranya menyampaikan ke staf-staf, entah itu perawat atau admin atau gimana? Oke, kalau di klinik kami untuk SOP pelaksanaan klinis sudah dari awal kita sampaikan. Jadi tenaga yang kita pakai untuk di klinik itu kan tenaga profesional paramedis yang rata-rata sudah memahami tentang SOP keprofesionalannya. Biasanya kalau SOP yang menyusul itu adalah SOP yang ada aturan baru dari Dinas Kesehatan. Contoh untuk pengobatan, perkembangan terbaru pengobatan beberapa penyakit, misalkan TBC. Nah itu kita setiap bulan, di setiap tanggal 20, kecuali kalau 20 itu minggu, bisa kita majukan atau kita undur sesuai kesepakatan, itu kita mengadakan monef. Jadi di situ kami akan menyampaikan tentang aturan atau SOP yang baru saya terima sebagai owner untuk saya sampaikan ke staf. Nah di situ kami akan memberikan tidak sekedar memberitahu tentang SOP baru, tapi juga penjelasan dan tata cara melaksanakannya. Jadi para staf benar-benar memahami dan tahu bahwa itu semua harus dilaksanakan. Mungkin itu yang kami terapkan di klinik kami. Oke, terus itu kan tentang SOP yang dari pusat ya Bu ya? Iya. Semisal dari klinik sendiri, ketika ada SOP baru atau penerapan SOP baru, kira-kira pernah nggak ada staf senior yang menolak atau kurang sreg gitu dengan aturan baru? Oke,
untuk penolakan biasanya di saat menyampaikan aturan baru, terutama aturan yang murni dari klinik, dari owner ataupun dari tim manajemen, itu setelah menyampaikan maka saya akan meminta untuk tanggapan atau kritik atau masukan dari semua staf, baik para medis, admin ataupun yang lainnya. Nah, di situ nanti kita akan berdiskusi. Bisa kita meminta untuk voting, bisa kita dari owner itu bisa lebih lunak, fleksibel aja. Jadi staf merasa didengarkan, tapi aturan tetap jalan. Oke, berarti untuk trik komunikasinya itu bukan ke arah menundukkan, tapi ke arah kita saling Sharing, collab, Mas. ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua ya, Bu. Oke. Tentang pengambilan keputusan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, pernah nggak sih ada masalah darurat, misal pasien komplain, terus alat medis rusak di jam-jam sibuk gitu? Pernah, pasti pernah terjadi. Kalau misalnya alat medis yang rusak, maka kami biasanya untuk alat-alat yang vital itu menyediakan di klinik itu tidak satu. Contoh tensimeter. Jadi di beberapa ruangan itu kita nggak menyediakan hanya satu, umum satu, tapi untuk yang contoh di UGD kita ada beberapa buah. Jadi untuk alat medis vital bisa langsung kita ganti. Kemudian kalau untuk masalah yang masalah negatif istilahnya ya Mas, dari komplain pasien, kita ada kotak saran. Jadi pasien bisa menyampaikan lewat kotak saran itu atau WA langsung ke HP-nya klinik. Jadi kita juga punya tim yang tiap hari harus menanggapi hal itu. Kalau komplain yang mendadak, contohnya pasien, Bu ini gimana gini, maka akan kita hadapkan langsung dengan dokter penanggung jawab atau dokter yang lagi melaksanakan tugas shift saat itu. Oke, Begitu. biasanya kalau seperti itu dengan adanya komplain yang seperti itu ya Bu ya, Oke. itu lebih mementingkan aturan klinik atau ke emosi pasiennya? Kita tenangkan emosinya pasien dulu, baru kita sampaikan aturan yang berjalan di klinik itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak saklek aturan klinik, tapi kita berdasarkan dari aturan, mengacu dari aturan yang lebih tinggi. Tapi yang pertama kita redakan emosi pasien kita dengan KIE atau edukasi. Seperti itu. Oke, terus mungkin kan hal ini nggak cuma sekali dua kali ya Bu ya? Iya. Kadang itu kan keputusan ibu biar pasien itu tetap nyaman, tetap ini kan kadang stafnya merasa bersalah atau merasa gimana. Nah, itu gimana sih Bu caranya menjaga mental staf yang baru saja dimarahi pasien, terus ya kurang enak barusan itu, biar apa ya, biar staf itu Merasa tetap, nyaman. ya, sama merasa dilindungi sama atasan. Oke. Biasanya di depan pasien yang komplain tadi, kita tidak malah menjatuhkan atau memojokkan staf tersebut. Setelah kita itu, staf kita minta untuk tidak mengedukasi, tapi langsung dengan dokternya. Setelah selesai urusan dengan pasien, maka staf yang bersangkutan kita ajak bicara berdua. Biasanya owner atau dokter yang sedang bertugas langsung dengan para medis atau staf tersebut, lalu kita sharing. Kita kembali ke aturan dan kita jelaskan bahwa kalau dia memang sudah sesuai aturan, ya sudah, kita akan melindungi sepenuhnya. Seperti itu. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan, maka kita akan meluruskan secara pelan-pelan dengan cara tidak menjatuhkan mentalnya. Seperti itu.
Selama ini dengan jalan seperti itu, staf kami ya merasa nyaman, merasa dilindungi, dan rata-rata betah bekerja di klinik kami. Oke, selanjutnya ke bagian yang terakhir ya Bu, tentang pemberian wewenang dan skill empowerment and development. Iya. Jadi sebelumnya saya mau tanya Bu, untuk wewenang spesifik dari atasan Ibu itu apa saja yang didelegasikan secara penuh ke Ibu? Kalau saya sebagai owner sekaligus klinisi, jadi saya membuat SOP dari semua tindakan klinis yang ada di klinik, itu ada SOP-nya. Salah satu contoh untuk pemeriksaan pasien demam, pasien kejang, atau pasien tidak sadar atau pasien kecelakaan, semuanya ada SOP, standar operasional pelaksanaan, yang ditandatangani oleh owner dan didelegasikan ke petugas medis atau dokter. Untuk pemeriksaan seperti tensi, kemudian suhu, dan pemeriksaan paramedis yang biasanya dilaksanakan oleh paramedis, maka akan dialihkan atau diberi wewenang dari petugas medis atau dokter ke paramedis, yaitu perawat atau bidan. Seperti itu. Jadi ada jenjang dari owner ke medis, dari medis ke paramedis. Itu kalau secara klinisi. Kalau secara manajemen itu dari owner bisa langsung ke petugas administrasi atau ke kepala tata usahanya. Jadi tergantung apa yang didelegasikan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Iya. Ibu ini kan sebagai owner. Iya. Jadi sudah memimpin tim juga kan di klinik. Iya. Menurut Ibu, otonomi ini itu berdampak atau enggak ke peningkatan skill kepemimpinan Ibu sendiri? Jelas Mas, berdampak banget. Karena sesuai pendidikan saya mengambil Master Manajemen Kesehatan, itu S2 ya Mas, itu ternyata dari ilmu yang saya dapat, itu istilahnya ada nggak ya separuh dari ilmu yang saya dapat, yang saya rasakan sekarang itu dari praktek Mas. Praktek di klinik ini lebih dari separuh lah keilmuan yang saya dapat sampai hari ini itu yang dari klinik. Karena banyak hal yang tidak bisa dari teori yang saya dapatkan dari S2, saya terapkan di tim di klinik. Seperti yang Mas tanyakan tadi di poin sebelumnya, cara mengatasi komplain dari keluarga pasien maupun pasien terhadap staf. Jadi saya harus ngomong antara staf dengan pihak pasien. Itu sepertinya di pendidikan formal saya nggak dapat, tapi dapatnya di klinik. Jadi kesimpulannya benar-benar meningkatkan kemampuan kepemimpinan saya selama jadi owner di klinik Pelita Husada ini. Oke, berarti yang paling berdampak itu lebih ke jam terbang ya Bu ya? Iya, Oke. tapi tetap pendidikan formal menjadi dasar. Oke, siap. Selanjutnya dari semua yang telah Ibu lalui ini, perbedaan mindset atau pola pikir terbesar itu saat awal menjadi leader atau menjadi pemilik dari klinik sampai dengan sekarang itu apa? Kalau dulu Mas, ekspektasi saya sebagai owner, saya duduk manis, terima uang. Passive income ya Mas ya. Ternyata setelah saya jalani, itu justru salah Mas. Jadi saya bukan passive income tapi active income. Dimana
pendapatan itu tidak menjadi nomor satu. Karena seperti Mas ketahui bahwa pekerjaan kami di bidang kesehatan itu lebih banyak jasa. Jadi mindsetnya kalau orang kerja di kesehatan jangan mencari uang. Tapi ya ada amalnya, ada mencari uang, ada peningkatan pengetahuan dan lain-lain. Itu yang saya pelajari sampai saat ini. Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya buat bisa diwawancarai. Kami ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas, saya juga terima kasih atas kehadiran teman-teman dari BINUS di klinik kami. Semoga nanti menjadikan lebih baik buat Mas dari BINUS, juga buat klinik kami. Amin. Kami juga minta maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.